Halo, shalom anak-anak. Puji nama Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Meskipun ibadah kita laksanakan masih di rumah kita masing-masing, tapi biarlah bersama-sama kita tetap memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kita. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, biarlah nama Tuhan saja yang kita puji. Kita angkat pujian bagi Tuhan dengan pujian dari terbit matahari. Lagu ini terus mengingatkan kita bahwa yang layak, yang patut kita puji hanyalah Tuhan. Oke, kita lanjutkan pujian kita dengan pujian Allahku besar. Sekolah minggu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah memelihara kami masing-masing sampai dengan saat ini. Sebagai ungkapan terima kasih kami kepada Tuhan, kami mau beribadah melalui sekolah minggu. Kiranya Tuhan memimpin, memberkati ibadah kami. Berkati kami yang memuji nama Tuhan dan pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, pimpin ibadah kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak ya, kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Oh, kira
hari untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita jawab, ya Tuhan, aku mau beribadah kepadamu. Oke, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Anita. Saya persilahkan. Oke adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan bersama Bu Patris. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya Kak Anita ajak kita semua untuk berdoa. Ayo sikap doa yang benar, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri memampukan kami, supaya kami dengar-dengaran akan firman-Mu, dan biarlah kami terus tumbuh menjadi anak yang taat dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Nah adik-adik, masih ingat gak cerita minggu lalu? Yuk cerita bersama Bu Patris. Yuk, ceritanya tentang apa? Tentang Deborah dan Barak. Nah, jadi waktu Deborah dan Barak memimpin bangsa Israel penuh dengan damai sejahtera. Tetapi ketika Deborah dan Barak sudah tidak ada lagi, maka bangsa Israel kembali memberontak. Mereka kembali menyembah berhala. Yaitu apa? Mereka menyembah kepada patung-patung buatannya manusia. Lalu Tuhan marah melihat tingkah mereka yang semakin hari semakin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tinggalkan Tuhan dan mereka menyembah patung. Nah, makanya Tuhan membiarkan mereka sehingga mereka dijajah oleh orang-orang Midian. Wah, mereka dijajah sehingga bangsa Israel setiap hari tempat mereka di mana? Mereka di goa-goa. Mereka di tempat persembunyian mereka. Dan panen mereka pun setiap tahun dihancurin oleh orang-orang Midian. Tuhan membiarkan mereka. Nah, adik-adik, sehingga pada suatu hari ada seorang bernama Gideon. Nah, jadi coba lihat gambar ini, yuk. Coba lihat. Ini gambar siapa ini? Gambar Gideon. Gideon lagi buat apa ini ya? Gideon lagi memungut gandum. Oke. Gideon lagi memungut gandum. Nah, dia lagi memungut gandum. Nah, Gideon ini adalah seorang anak dari bapak yang bernama Yoas, dan Gideon ini juga adalah anak terakhir dari keluarga bapak Yoas. Nah, pada suatu hari ayah Gideon datang dan menghampiri Gideon mengatakan, "Ayo nak, pergilah untuk mengirik gandum ini, tetapi bukan di tempat ini." Lalu Gideon bertanya, "Lalu di mana ayah?" "Kamu harus pergi jauh dari sini, menjauh dari orang-orang Midian. Kalau mereka datang, bisa ada tempat persembunyian untuk kita menyembunyikan setiap makanan yang sudah kita pungut." Lalu Gideon menurut apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Lalu segera Gideon pergi untuk mengirik gandumnya. Nah, sampai di sana Gideon bekerja. Tiba-tiba Gideon lelah dan ia berhenti sejenak. Tiba-tiba ia melihat ke seberang sana. Di seberang sana ada pohon besar, tinggi, namanya pohon terbantin. Nah, tiba-tiba Gideon melihat ada seorang yang duduk di sana. Wah, siapakah dia? Lalu orang itu datang dan menghampiri Gideon. Dia mengatakan, "Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan gagah berani." Nah, Gideon katakan seperti ini, Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa semuanya ini menimpa kami? Kenapa Tuhan membiarkan kami ditindih oleh
ditindas oleh orang-orang Midian. Di manakah perbuatannya yang besar yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Lalu Tuhan itu berkata lagi kepada Gideon, "Pergilah dan selamatkanlah bangsamu." Nah, adik-adik, lalu Gideon masih meragukan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu. Lalu Gideon mengatakan, "Kalau memang Tuhan menyertai, saya butuh tanda." Ya, Gideon butuh tanda dari malaikat yang menampakkan diri kepada Gideon. Gideon mengatakan bahwa Tuhan, disinilah aku mau pergi ambil persembahan. Kalau memang Tuhan menyertai, saya pulang, Tuhan masih akan tetap ada di sini. Lalu Gideon pergi untuk mengambil persembahan daging dan roti. Nah, adik-adik coba lihat ini, gambar ini. Nih, Gideon sudah kembali. Ya, Gideon sudah kembali dan membawa persembahan ini. Nah, ini masih ada Tuhan yang berbicara kepada Gideon. Ya, lalu Tuhan menyuruh Gideon untuk menyimpannya di atas batu dan menyiramkan kuahnya di atasnya. Lalu tuannya itu mengambil tongkat dan mengulurkannya. Nih, mengulurkannya kepada persembahan yang dibawa oleh Gideon. Ya, nih, persembahan yang dibawa oleh Gideon dan memakan habis persembahan yang dibawa. Nah, adik-adik, di sini Gideon sudah percaya bahwa benar Tuhan menyertai Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Midian terhadap bangsa Israel. Nah, adik-adik, hari ini apa yang kita pelajari dari cerita firman Tuhan ini? Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah bahwa Tuhan memilih siapa saja yang Ia ingin pilih untuk melakukan pekerjaannya. Ya, jadi Tuhan tidak memilih dengan memandang, oh ini yang layak, tidak, tetapi Tuhan memilih siapa saja yang berkenan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Lalu yang kedua adalah bahwa Tuhan yang memilih, maka Tuhan juga menyertai. Buktinya Tuhan sudah menyertai Gideon. Ya, ketika Gideon meminta tanda daripada Tuhan, maka Tuhan tetap membuktikannya kepada Gideon. Nah, adik-adik, jadi kita belajar hari ini bahwa Tuhan memakai siapa saja untuk melakukan pekerjaannya. Meskipun kita masih kecil ataupun kita masih SD, tetapi Tuhan tetap memilih kita untuk melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan. Itulah sebabnya adik-adik, mari kita untuk terus tetap setia kepada Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Oke, amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam, yuk semuanya sudah melihat ayat hafalan hari ini? Dah? Oke, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-7. Yuk sama-sama kita membacakannya. 1, 2, 3. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi kita menghafalkannya bersama-sama. 1, 2, 3. Maleakhi 3 ayat 7. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini mengingatkan bangsa Israel untuk kembali beribadah kepada Tuhan atau kembali hanya menyembah kepada Allah yang hidup. Maka kita juga harus terus
beribadah di hadapan Tuhan. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah menolong kami untuk mendengarkan cerita tentang Gideon hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memilih setiap kami untuk melakukan setiap tugas yang Engkau ingin untuk kami lakukan di dunia ini. Ajarlah kami juga Tuhan untuk selalu setia dalam melakukan tugas-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak semua, tadi kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan ya. Mari kita belajar untuk terus setia, beribadah, mendekat kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, hidup kita akan berbuah. Kita mengakhiri sekolah minggu kita bersama-sama mengangkat pujian bagi Tuhan dengan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita nyanyikan 2 kali ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami sepanjang kami beribadah. Tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Firman Tuhan tinggal di hati kami bertumbuh, kami berbuah, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa untuk virus corona yang hari ini masih menyebar di mana-mana. Kiranya Tuhan Engkau menghentikan. Kami boleh beribadah kembali, bertemu dengan teman-teman kami seperti sedia kala. Berkati bangsa negara kami, berkati sekolah kami, juga Tuhan berkati gereja kami, orang tua kami, guru-guru kami, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, demikian sekolah minggu kita hari ini. Kita bertemu kembali di minggu yang akan datang.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.